Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Pertanda apa ini? Sudah mulai ada masjid yang berani menolak safari politik Anies Rashid Baswedan. Dan pada akhirnya Anies nggak jadi sholat berjamaah di sana. Kita harus membedakan mana ketika dia menjadi seorang muslim yang baik dan mana ketika dia menjadi seorang politisi ya yang butuh suara umat Islam. Kita harus bisa membedakan itu karena ada banyak juga yang nyinyir. Kenapa seorang muslim kok ditolak masuk masjid? Bukan itu persoalannya. Iya, Anies sebagai seorang muslim. Tetapi dalam situasi hari ini, dalam konteks hari ini ya, Anies itu sedang punya keinginan cita-cita politik. Dan jelas dia datang ke suatu daerah, niatnya itu safari politik. Artinya ini niatnya tujuan politik. Bukan tujuan dia benar-benar kemudian beribadah, masuk dalam masjid. Ya, begitu saudara. Dan lagian ya, politisasi masjid itu kan nggak boleh. Politik identitas pun nggak boleh. Jadi harap ini bisa ditiru oleh pengurus masjid-masjid yang lain ya. Agar masjid tidak dikotori hanya untuk kepentingan politik. Sekali lagi, agar masjid itu bersih, steril dari kepentingan politik. Gitu. Kita baca ya beritanya di Warta Kota Live. Anies Baswedan ditolak warga Tangerang, termasuk tidak boleh salat berjamaah di Masjid Al-Azham pada hari Rabu ya kemarin. Calon presiden capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan batal menjalani agenda safari politiknya pada sejumlah titik di kota dan kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Anies Baswedan dijadwalkan melakukan safari politik mulai pagi hingga malam pada Rabu ya. Namun demikian, hal itu gagal terlaksana lantaran terdapat penolakan dari masyarakat atas rencana kedatangan Anies Baswedan. Salah satu lokasi safari politik yang batal dilakukan oleh Anies Baswedan adalah melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Raya Al-Azham. Ya. Kemudian, adapun hal itu gagal terlaksana karena warga menolak dengan memasang spanduk di masjid. Pantauan Warta Kota Live ya, spanduk penolakan kedatangan Anies Baswedan dipasang masyarakat di pagar depan masjid. Pada spanduk bernuansa warna merah dan putih itu bertuliskan penolakan dan pasal yang dapat dilanggar oleh Anies Baswedan jika melakukan safari politik di masjid. Satu kali lagi ini bagus nih kalau misal ditiru di tempat-tempat yang lain. Ya, beda halnya misal Anies sedang di lingkungan kampung halamannya, tempat biasa dia sholat di sana. Ya, itu beda. Itu memang rutinitasnya kalau memang dia suka ke masjid. Ya. Tetapi kalau kemudian berkunjung ke kota-kota yang lain, ke kabupaten-kabupaten yang lain, apalagi tujuannya jelas safari politik, artinya masjid dijadikan salah satu tempat yang seksi untuk menawarkan diri, untuk kemudian mencitrakan diri sebagai seorang muslim yang baik, yang taat kepada Rabb-nya. Dan jelas tujuannya politik, bukan kemudian keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedari awal tujuannya politik. Ya, politik, maka wajar kalau ada masjid yang menolak. Sekali lagi, kecuali dia memang tidak bawa tim, kalaupun bepergian keluar daerah ya, tidak bawa tim nih. Tidak kemudian memakai embel-embel partai yang mengusungnya, tidak kemudian menarasikan, apalagi tidak kemudian ceramah di depan, berkampanye, kemudian pidato dan segala macam. Kecuali seperti itu adalah kewajiban seorang muslim beribadah kepada Allah sah-sah saja. Tapi kalau sudah safari politik,
ada embel-embel partai di sana, jelas. Apalagi kemudian dikasih ceramah berbicara di dalam masjid, ini jelas safari politik. Apalagi deklarasi dukungan Anies Baswedan di depan masjid atau di dalam masjid seperti yang dilakukan oleh orang-orang Aceh, ya, itu jelas melanggar. Tidak boleh masjid dijadikan tempat untuk bermain politik, ya. Begitu saudara. Lanjut. Spanduk itu bertuliskan tempat ibadah dilarang dijadikan tempat aktivitas politik praktis, melanggar pasal 280 huruf H Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilu. Nah, itu kan ada pasalnya. Jadi saya kira masyarakat kalau menolak safari politik Anies di masjid itu ada argumentasi yang sangat rasional. Jadi bukan emosi, ada argumentasi logik, ada argumentasi yang sangat rasional. Lanjut, pada spanduk juga terdapat beberapa gambar rumah ibadah dan orang yang tersirat sebagai latar spanduk, yakni gambar masjid sebagai tempat ibadah umat Islam, vihara sebagai tempat ibadah umat Buddha, dan gereja tempat beribadah umat Kristen. Salah seorang petugas keamanan Masjid Al-Azhar mengatakan spanduk tersebut telah terpasang sejak pagi tadi. Tapi nggak tahu siapa yang memasang, katanya ya. Kemudian seingat saya dari kemarin nggak ada, mungkin karena hari ini ada jadwal kedatangan Pak Anies Baswedan ke masjid ini, makanya spanduk terpasang, sambungnya. Kalaupun ada takmir masjid, misal yang seperti ini yang memasangnya bukan takmir masjid, tetapi mungkin masyarakat di sekitarnya, ya. Kalau takmir masjid kemudian pro Anies dan pada akhirnya dia menerima kedatangan Anies, padahal agendanya safari politik, maka sangat enggak ada salahnya masyarakat inisiatif sendiri untuk kemudian juga sama melakukan penolakan. Kalau jadwalnya safari politik nih, ya, bukan Anies sebagai seorang muslim, tetapi sebagai seorang politisi yang sedang menjalankan agenda politik. Bisa dibedakan lah, satu kali lagi bisa dibedakan. Manakala dia bawa tim, bawa embel-embel partai, kemudian apalagi sampai berpidato di depan jamaah, apalagi sampai ada spanduk kemudian deklarasi dukungan Anies, nah ini jelas safari politik. Selain daripada itu, dia individu sendiri misal bepergian, nggak apa-apa, diterima aja, bukan safari politik. Dia sebagai seorang muslim yang sedang menjalankan aktivitas kewajibannya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira satu kali lagi masyarakat mampu membedakan mana Anies ketika menjadi seorang muslim yang taat, yang baik, ya, yang menjalankan ibadah, mana Anies sebagai seorang politisi yang sedang beraktivitas kemudian merayu publik agar bisa memilihnya, itu saudara. Lanjut, Anies Baswedan juga batal mendatangi kawasan Situ Cipondoh, Kota Tangerang dengan agenda silaturahim kebangsaan dan makan malam di kawasan kuliner Pasar Lama Tangerang. Hanya terdapat satu agenda Anies Baswedan yang terlaksana hari ini, yakni berkunjung ke kediaman mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim. Oh, ada lagi. Selain Masjid Raya Al-Azhar, agenda safari Anies Baswedan lainnya yang batal dilaksanakan ialah berziarah ke makam Abuya Dimyati dan Kiai Haji Uci Turtusi di Cilongok, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Jadi itulah, ya. Jadi dia hanya melaksanakan satu agenda, bertemu mantan Gubernur Banten Wahidin Halim yang juga sama riuhnya kemarin karena katanya diteror. Banyak ular di sana, ularnya di dalam karung, makanya lucu lah. Tuh ular bener apa gimana tuh? Kemudian apakah benar itu bentuk teror atau gimana? Kalau neror masa iya masih di dalam karung? Sebarkan dong, kan aneh lah, ya. Aneh. Sama seperti dulu di Aceh tuh. Aceh itu kan katanya sekretariat Nasdem itu dilempari telur busuk. Tiba-tiba diklarifikasi oleh polisi, nggak ada teror oleh telur busuk. Kemudian di pinggir jalan di depan kantor Nasdem ada telur jatuh, ya iya. Itu kan bukan berarti akan meneror kantor Nasdem melempari dengan telur jatuh di pinggir jalan, ya, jalan raya. Begitu saudara.
Boating apa bahasa Indonesia boating? Jangan-jangan memang ada pedagang telur yang telurnya jatuh di sana, sedang membawa telur. Jadi jangan sampai didramatisir. Tapi enak sih di Indonesia menjual drama itu ya enak. Sama aja dulu seperti Ratna Sarumpait. Ke sana ya. Iya karena itu yang terkenal menjual drama dizolimi, Tapi sekarang saya kira masyarakat sudah sangat cerdas. Mana orang yang sedang melaksanakan drama, mana orang yang sedang menjalankan real sebagai dia manusia. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.